Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat-sobatku yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir Al-Quran yang kali ini surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim. Tafsirnya Alif Lam Mim. Beberapa surat dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti alif, lam, mim, alif, lam, ro, dan sebagainya. Makna surat-surat itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surat dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran karena Al-Quran disusun dari rangkaian huruf abjad yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran. Alif, Lam, Mim, ayat pertama surat Al-Baqarah ini terdiri dari huruf-huruf lepas. Sebagaimana pada surat-surat Makkiyah, banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti alif, lam, ro, alif, lam, mim, ro, ha, mim, ta, ha, kaf, ha, ya, ain, sod, dan lain-lain. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Tentang soal pertama, maka para mufasir berlainan pendapat. Yang pertama, ada yang menyerahkan saja kepada Allah dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, Allah saja yang mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Yang kedua, ada yang menafsirkannya mufasir, yang menafsirkannya ini berlainan pula pendapat mereka. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat singkatan dari kata-kata. Umpamanya alif lam mim. Maka alif adalah singkatan dari Allah, lam singkatan dari Jibril, dan mim singkatan dari Muhammad, yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada alif lam ro, alif singkatan dari Anna, lam singkatan dari Allah, dan ro singkatan dari Ar-Rahman, yang berarti Aku Allah yang Maha Pengasih. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf adalah nama dari surat yang dimulai dengan huruf-huruf itu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan alif adalah alif, yang dimaksud dengan lam adalah lam, yang dimaksud dengan nun adalah nun, dan begitu seterusnya. Huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Ada mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat Al-Quran untuk menarik perhatian. Mulai dari pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu, maka hal ini menarik perhatian mereka. Untuk tantangan, menurut para mufasir ini, huruf-huruf singkatan itu disebut Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran. Hikmahnya adalah untuk menantang.
Tantangan itu bunyinya kira-kira begini. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri yang tersusun dari huruf-huruf singkatan seperti alif, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, sod, kaf, ta, sin, dan lain-lain. Maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Al-Quran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Maka ada penantang, yaitu Allah, dan ada yang ditantang, yaitu bangsa Arab, dan ada alat penantang, yaitu Al-Quran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab, dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab menurut naluri mereka, karena di antara mereka itu ada pujangga-pujangga, penyair-penyair, dan ahli-ahli pidato. Namun demikian, mereka tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Al-Quran itu dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, demikian tadi tafsir surat Al-Baqarah ayat 1. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.